Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi LKKMO, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Riset Indonesia Mandiri menggelar kegiatan orientasi moderasi beragama bagi pelaku digital content creator pada Jumat 4 November 2022 di Hotel Diraja Tandean, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Kepala Puslitbang LKKMO, Prof. Dr. M. Arskal Salim GP MAG, Staf Khusus Kementerian Agama, Bidang Media, dan juga Haji Wibowo Prasetyo, Wakil Direktur Indonesia Mandiri, Sufyan Hadi MPD, dan juga Direktur Pelaksana Indonesia Mandiri, Dr. Muhammad Aminullah. Kepala Puslitbang LKKMO Arskal Salim dalam sambutannya mengatakan bahwa pemahaman moderasi beragama menjadi penting bagi pelaku digital content creator. Pasalnya, mereka mempunyai pengaruh besar dalam media sosial, dan kita sering menemukan penyebaran konten yang mengancam kerukunan umat beragama. Pertanyaannya, bagaimana moderasi beragama dalam tujuan Islam, dan juga bagaimana pandangan Islam soal penerapan kebijakan batik moderasi yang dikeluarkan Kemenak, dan juga bagaimanakah hukumnya bagi umat Muslim dalam menggunakan baju batik tersebut. Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ustadz Ali Syaifuddin dari Tabiut Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Ustadz Ali, program moderasi beragama ini ya terus disosialisasikan oleh berbagai model. Opini yang beredar juga sudah masuk ke ranah seragam pegawai Kemenak ini, Bung Ustadz Ali. Dan juga bagaimana sebenarnya sejatinya moderasi beragama dalam tujuan Islam, Ustadz Ali. Dan juga apa bahaya di balik gagasan moderasi beragama ini, Ustadz Ali? Iya. Sebelum saya bahas ini dulu dalam pandangan Islam, ya, moderasi atau istilahnya moderat itu artinya apa? Ya. Yang ini nanti kita bisa menilai ya, moderasi yang berkembang sekarang ini sudah melenceng ya. Bukan moderat ya atau mutawasid ya, jalan tengah ya, apa bukan jalan tengah, pertengahan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini dalam pandangan Islam itu yang sering digunakan juga oleh para ulama ya. Jadi wasaton gitu ya. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa kana rasulullahi syahida. Wasaton ini ternyata memiliki banyak makna ya. Makna yang pertama ini makna pilihan bahasa, makna adil, ada yang menggabungkan adil dan pilihan, ada yang mengartikan pertengahan mutawasid, ada yang mengartikan yang paling banyak, yang paling utama ya, atau aksaru fadlan. Nah, pertengahan di sini ya, itu kalau menurut Imam Ar-Razi ya, kalau menurut Imam Ar-Razi ini pertengahan, jadi kaum umat Islam itu mutawasituna fitin ya, pertengahan ya dalam agama, ya ini antara mufrid dan mufarid, antara ghali wal muqassir ya. Itu artinya apa ya? Antara hulun ya ini berlebihan, dan antara muqassir yang istilahnya menyepelekan, meringankan atau mengurangi ya, antara Nasrani dengan Yahudi. Nah, jadi artinya pertengahan ini tetap dalam koridor Islam, ini yang harus kita pahami ya. Jadi mutawasid ini tetap dalam siratal mustaqim, tetap dalam jalan yang lurus, jadi dalam kondisi Islam. Jadi tidak melenceng tidak sampai menabrak batasan ya. Jadi kalau dalam tafsir At-Tabari mengatakan al-juz'ul ladzi huwa baina tarafaini gitu ya, bagian dari antara dua ujung. Jadi kalau dua tepi ini kalau menabrak tepi, sudah ini bukan lagi sudah ajaran Islam, tapi sudah ada yang lain. Nah, yang ini perlu difahami. Nah, ternyata dalam moderasi sekarang ini ya, itu artinya maknanya ya, ini sudah bukan seperti itu, karena ini sering kali juga dipakai para politis ya, sudah mengalami pergeseran makna, tergantung dari cara pandangan hidup gitu kan. Tergantung dari pandangan hidup. Nah, jadi moderasi yang berkembang sekarang ini sudah melenceng dari maknanya, sehingga misalkan gini ya, kalau ada orang mengatakan misalkan khamr itu ya jelas haram ya, tapi ada yang membutuhkan kemudian boleh, wes diambil jalan tengah ya, antara yang boleh dan larang, maka solusinya ya itu khamr ya
boleh diproduksi, boleh dijual pada tempat-tempat tertentu. Ya, ini moderat itu seperti itu, menggabungkan antara yang hak dan yang batil, menggabungkan antara Islam dengan ideologi lain, menggabungkan Islam dengan agama yang lain. Nah, ini sudah dicari jalan tengah. Itulah yang terjadi itu. Nah, oleh karena konsep moderat ini menurut pandangan politisi ya, para intelektual Barat itu adalah yakni Islam yang tidak anti Barat, ini yang harus dipahami. Ya, arti dalam kutip yakni anti kapitalisme. Ya. Kemudian Islam yang tidak bertentangan dengan sekulerisme Barat. Yang ketiga Islam yang tidak menolak kepentingan Barat. Ya. Nah ini sebenarnya substansi daripada moderat ya. Islam moderat lah katanya seperti itu. Sebenarnya Islam moderat itu adalah Islam sekuler, yakni Islam yang menerima nilai-nilai Barat seperti HAM, demokrasi, ya. Nah ini ya. Nah sementara Islam moderat itu digambarkan ya Islam yang ramah, ya. Karena apa? Menjadi mitra Barat. Ya, sebaliknya Islam radikal itu Islam yang menolak ideologi sekuler, yang menolak ideologi sekuler kapitalisme, yang menolak demokrasi, yang menolak HAM. Nah, ini dikatakan Islam sekuler itu, apa Islam radikal ya, yang ingin memperjuangkan syariat Islam. Nah, ini dikatakan Islam radikal itu. Nah, kalau kita menilai ya dari apa yang sampaikan oleh think tank-nya dari Amerika ya, dari Amerika itu dalam bukunya Civil Democratic Islam Partner Resources dan Strategis ini ya pada tahun 2023 dan juga Holding Moderate ya Muslim Network tahun 2007. Ya, di situ yang semuanya ini oleh Smith Foundation. Itu yang dikatakan Islam ada Islam moderat, ada Islam radikal ya. Yang dikatakan radikal itu yang mendukung poligami. Wah ini. Makanya kalau di buku-buku Kemenak itu ya, buku Kemenak itu memang maknanya itu sebenarnya tidak bertentangan maknanya, tapi aplikatifnya ini, aplikasinya ini merujuk kepada Barat gitu loh. Ya. Jadi yang setuju poligami, yang setuju muslimah pakai jilbab, ya ini dikatakan Muslim radikal. Yang setuju dengan hudud, ya penerapan hukum potong tangan, kisos, ya. Yang setuju dengan penerapan Islam kafah, nah inilah Islam radikal dalam kutip menurut mereka. Ini yang nah terus yang menjadi masalah ini dari Kemenak ini menganjurkan penggunaan batik ya, ingin menerapkan kebijakan itu. Ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu memang agak aneh ya. Kenapa saya katakan aneh di situ ya? Saya katakan aneh antara permasalahan ya, antara permasalahan dengan solusi ini nggak nyambung gitu loh. Nah, problemnya apa sih sebenarnya? Problemnya ini kan ini katakanlah kerukunan ya, kurangnya kerukunan. Ini menurut mereka kurang rukun apa? Ya. Akar permasalahannya apa? Nah, ini solusinya kalau disuruh pakai batik itu. Ya nggak nyambung kan? Suruh kalau kayak batik, ya, batiknya itu khas itu ya. Batiknya itu khas ya. Khas apa? Ada ciri-cirinya yang khas, ada salibnya ya, ciri-ciri yang akidah yang bertentangan dengan Islam gitu loh. Ada gambar-gambar itu Buddha itu ya di situ. Nah, ini khas ya. Padahal sebenarnya ini dalam pandangan Islam ya, itu jelas-jelas ini adalah dilarang ya. Jadi para ulama memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan itu makruh. Jadi bersumber dari hadis ya, dari hadis Rasulullah yang ini difahami ya oleh para ulama terjadi khilaf ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatsruku fi baitihi syai'an fihi tasalifu ila naqadahu ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan di rumah sesuatu yang ada salibnya, melainkan beliau pasti akan
naqadahu, apa itu? Merusaknya. Nah, merusak ya atau itlaful mal itu merupakan korinah mengenai haramnya barang yang tasolib ini, yang gambarnya salib di situ. Nah, sementara para ulama yang lain itu menganggap ini hukumnya bukan makruh. Nah, ini kalau saya secara pribadi lebih cenderung lebih cenderung itu adalah haram. Lebih haram. Ya, ada larangan man tasyabaha min qaumin fa minhum, ya, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia seperti ya mereka di situ. Ditambah lagi sebenarnya ada ini untuk lebih jelas ya, di dalam kitab Nizam Islam yang ditulis oleh Syekh Tajudin Rahmani itu lebih praktis dalam menghukumi persoalan. Jadi kita lihat cara itu pemikiran, sebuah pemikiran atau konsep ini terkategori hadaroh atau bukan, itu terkategori hadaroh atau bukan. Kemudian kalau itu materi umum, tetapi juga madiyah atau materi dari sifatnya khos gitu ya. Jadi yang terkategori. Kemudian kalau ada perbedaan ya, maka kembalinya kepada Rasulullah, kembalinya kepada Islam. Jadi sistem yang bisa mampu membuat hidup rukun itu adalah sistem yang berasal dari Al-Khaliq, yang berasal dari Allah gitu loh. Sementara kalau sistemnya itu sekuler ini, udah problem itu akan muncul gitu. Dan aneh-aneh juga solusinya itu. Solusinya itu nanti silahkan Anda bersolawat di gereja, Anda ngaji di gereja, atau dicampur salamnya itu antara assalamualaikum dengan selamat sejahtera atau dengan salam-salam yang lain di situ. Nah, ini jadi ya. Ali, mohon maaf, ini sepertinya hostnya tadi terlempar dan hilang rekornya ini, kata Mas Heris. Mas Heris, bagaimana ini? Waktu saya ulang pertanyaan. Oh, oke. Baik, Ustaz, hukum batik maksudnya. Hukum batik terkait dengan hukum, ya, Ustaz. Hukum menggunakan batik. Ya. Sudah direkod, Kang Heris, sekarang? Udah, ya. Jadi ini kalau dilihat dari sisi hukum, ya, dari sisi hukum, penggunaan batik yang itu ada khas ya untuk orang-orang kafir ya. Ini para ulama ada perbedaan ya. Yang pertama haram, yang kedua makruh ya, yang kedua makruh. Nah, ini sebenarnya keduanya para ulama itu dalilnya sama ya, sama-sama yakni dari Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun yatsruku fi baitihi syai'an ya, fi tasalibu illa naqadahu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan di rumahnya sesuatu yang ada salibnya, melainkan beliau pasti akan naqadahu, yakni akan merusaknya, mematahkannya. Nah, ini adalah itlaful mal, ya, perusahaan harta itu menunjukkan adanya korinah atau indikasi yang menunjukkan tentang haramnya itu memakai salib di situ. Nah, sementara para ulama itu yang lain itu memakruhkannya. Ya. Ini saya secara pribadi lebih cenderung yang mengharamkannya karena ada hadis yang lain, yakni yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu memakai salib ketika pada saat itu dia masih beragama Nasrani, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Adi, itrah, ya, buanglah angka darimu hadzal wasan, berhala ini, jadi kalung salib itu hanya disuruh buang itu loh, disuruh buang. Nah, ini yang harus dipahami gitu. Nah, ini dari sisi hukum penggunaan batik. Tapi yang saya sampaikan yang penting sebenarnya ya, ini apa sih tujuan dari munajat? Aku ingin memberikan
satu solusi kalau misalkan gitu ya, supaya umat ini rukun. Nah, ini tanda kutip itu loh. Masa orang rukun harus pakai baju, apalagi bajunya ini baju khos ya, yang bertentangan dengan akidah Islam gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Ternyata antara solusi ya dengan persoalan itu enggak nyambung ya. Kalau persoalannya itu adalah supaya ben rukun ya, karena kurangnya rukun lah katakan gitu ya, kurang rukun. Nah, ini solusinya kalau pakai baju ya, yang aneh-aneh itu baju ya. Ini enggak nyambung. Justru akar persoalannya itu adalah di sistem sekuler ini ya. Nah, sistem sekuler inilah yang menyebabkan negara itu sudah tidak peduli lagi dengan agama warganya itu apa, itu tidak peduli. Yang penting agama ini harus dipisah dari kehidupan. Tidak peduli tentang akidahnya apa, ya. Tidak peduli negara itu untuk melindungi akidahnya, bahkan untuk menerapkan kebijakan, ya, yang itu membahayakan akidah warganya sudah tidak peduli. Maka nggak heran lah, gitu loh. Kalau ada warganya ini menyerukan ya, untuk menerapkan syariat Islam itu dianggap anti toleran, ya. Anti toleran, ya. Ini yang harus dipahami karena sistemnya ini adalah sistem sekuler ya, sistem kapitalis gitu. Nah ini dari aspek akar persoalannya itu. Nah kemudian tadi hukumnya kalau di sholat itu ya. Betul. Ustaz, ya. Bagaimana hukumnya kalau double sholat ini, Ustaz? Ya, jadi memakainya itu memang haram, tetapi dipakai untuk sholat ya, itu sah atau tidak ya. Terkait dengan sah tidaknya sholat itu para ulama fikih sudah membahasnya, sudah menetapkannya ya terkait harus memiliki harus suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat ya. Kalau selama itu sudah terpenuhi ya sah sholatnya, tetapi haram dipakai itu loh. Ya. Jadi memakainya tetap haram ya. Jadi haram dipakai, tetapi sholatnya tetap sah di situ. Kecuali dia berhadas, kecuali ada najis, kecuali membuka aurat atau sholat tidak di luar waktunya, gitu, seperti itu. Jadi syarat-syarat sahnya sholat itu sudah dihitung. Jadi sholatnya tetap sah, tetapi haram itu dipakai. Nah itu. Ustaz, terkait dengan kebijakannya sendiri, bagaimana? Apakah itu juga menjadi kebijakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, itu tadi saya sedikit menjelaskan terkait dengan hukum, karena ini adalah solusinya memakai pakaian itu ya, dan memakai itu adalah haram, itu ya kebijakannya dari sisi hukum memang haram ya. Tapi dari segi politik itu tadi tidak menyelesaikan solusi gitu loh. Akar persoalannya itu bukan umat tidak rukun itu solusinya itu harus dikuatkan ya dengan pakai pakaian itu, atau dipahamkan tentang moderasinya, makna moderasi gitu. Karena makna moderasinya itu sudah melenceng yang tadi saya sampaikan dari awal, sudah melenceng dari Islam gitu. Katakanlah maknanya itu pertengahan atau mutawasid. Nah, mutawasid itu kalau mengikuti para mufassirin itu sudah jelas. Pertengahan itu yang dimaksud pertengahan itu ya antara hulun ya, antara muqassir hulun, antara antara ifrat dan tafrid ya. Yakni berlebih-lebihan sama muqassir, yakni mengurangi menyepelekan antara itu ya, antara Yahudi dan Nasrani gitu. Ya, jadi tetap dalam kondisi Islam, tidak lepas itu, tidak melanggar tepinya ya, melenceng. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, sementara moderasi yang ada sekarang ini sudah melenceng ya. Ini sudah istilahnya hak dan yang batil gitu loh. Ini yang terjadi seperti itu gitu loh. Baik, Ustadz Ali, terkait dengan hal ini ya, sebenarnya apa yang harus dilakukan umat terkait kebijakan batik moderasi beragama, serta juga terkait dengan arus moderasi beragama ini,
Ustaz? Bagaimana umat ini harus menyikapi? Yang jelas ini harus ditolak, kan, itu yang jelas harus ditolak karena membahayakan ya, akidah. Yang kedua, yang penting umat itu harus memahami ya batasan-batasan ya kapan boleh menggunakan materi atau ide-ide atau konsep itu. Nah, maka dari itu yang saya sampaikan awal tadi ya tentang ada hadoroh, ini peradaban. Ini lebih praktis ya, lebih simple dalam memahaminya ya. Jadi hadoroh atau peradaban hidup ya, pandangan hidup tertentu ya, terkait dengan pandangan hidup Islam atau ideologi yang lain. Ini yang harus difahami konsep ini ya. Jadi dari segi azasnya ya hadoroh peradaban ini sudah jelas beda. Ya, kalau Islam jelas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Rasul dan seterusnya. Tetapi kalau dari hadoroh Barat ini adalah faslun yang memisahkan agama dari kehidupan. Kemudian juga azasnya, ya, hadoroh Barat ini manfaat. Ya, standarnya sudah itu. Konsep hidupnya ya cuma materi. Ya, kalau dalam Islam ya jelas azasnya itu halal dan haram. Konsep hidupnya ini adalah menggabungkan materi dan ruh. Artinya apa? Ya, artinya ini ada idrak silabilah ya, ketika seorang itu melakukan satu perbuatan itu sadar ini diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi terkait dengan moderasi agama ini masuk dalam kategori hadoroh Islam atau bukan? Ini bukan. Ini masuk dalam hadoroh Ghorbiyah, peradaban asing ya. Ini adalah peradaban yang bertentangan dengan Islam, yang bersumber dari faslun dan nihayah, yang bersumber dari pemisahan agama dari kehidupan, yang bersumber dari sekuler, yang bersumber dari ideologi kapitalis. Ini tidak boleh diambil. Apalagi sih contohnya selain moderasi tentang HAM, tentang demokrasi, ini tercangkup dalam peradaban Barat gitu. Lalu kemudian ini dalam pandangan hadoroh, maka umat itu harus paham, harus jelas, ya, harus jelas. Ya. Kemudian terkait dengan materi yang digunakan ini ada dua. Yang pertama umum, yang kedua khos. Khos itu terpengaruh oleh hadoroh. Ini harus dipahami. Ya. Kita misalkan ada teknologi terkait dengan TV, terkait dengan HP, terkait dengan sepeda motor. Ya. Ini sifatnya umum, boleh kita gunakan. Walaupun datangnya dari Barat, ya, dari Amerika itu tidak sama. Tetapi kalau materi terpengaruh oleh pandangan hidup, ya, misalkan salib itu tadi atau kopiah khas orang Yahudi atau pakaian khas ataupun nyanyian khas dari agama-agama lain ya, maka itu walaupun itu materi tetap tidak boleh kita pakai gitu loh, tidak boleh kita pakai, tidak boleh kita manfaatkan, tidak boleh kita jual ya. Wah ini saya dapat pesanan banyak, ini gambar-gambar, tidak boleh, tidak boleh. Nah ini umat harus pahami ya. Jadi terkait dengan kebijakan ini pertama harus kita tolak, yang kedua ya upaya terus-menerus ya untuk memahamkan umat mana hadoroh yang boleh kita ambil, mana hadoroh yang boleh diambil oleh kaum muslimin, mana yang tidak. Kalau umat sudah mengerti, insya Allah mereka akan bergerak untuk menolak solusi moderasi ya agama yang dilakukan, yang dimotori ya oleh kemenak di situ. Maka ini yang harus kita lakukan itu. Baik itu. Baik, terima kasih Ustaz Ali atas kesempatannya. Alhamdulillah pemirsa, telah kita selesaikan agenda kita di kabar petang kali ini. Ya, jangan lupa kita akan bertemu kembali di program yang sama, di waktu yang sama, setiap harinya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Ihsan Jabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.